Shalom wanita-wanita Tuhan, kita mau beribadah kembali di hari Selasa yang mendung-mendung. Tapi kasih Tuhan tidak pernah mendung bagi kita, amin. Amin. Mari sebelumnya kita mau bersatu dalam doa, kita mau panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah Tuhan melepaskan tangan-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Bapa terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini Tuhan, Kau masih boleh menyatukan kami Tuhan dalam ibadah-Mu Tuhan, Woman of Love ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan telinga kami Tuhan supaya kami bisa mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan, mendengar message-Mu Tuhan dalam bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan melayani Kau, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
wanita-wanita Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapannya Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Cuma saja katakan, hadirat penuhi ku tersungkur menyembah-Mu. sekali lagi angkat suaramu dengan iman. Hadirat-Mu. Rasakan hadirat Tuhan dalam hatimu. Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Penuhi oh Yesus, yang ku nampak hadirat-Mu. Penuhi kami Yesus, hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan untuk Yesus, untuk kemuliaan-Nya. Angkat tanganmu saudara, Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Untuk keluarga yang masih ada bagi untuk pekerjaan-pekerjaan. Yesus, kami mau lebih mengenal Kau Yesus. Bukan hanya dari perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan, tapi mengenal pribadimu dalam hidup kami Yesus. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus berseru pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Pujilah Yesus, pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Oh, praise the name, oh, praise His name to say.
Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, luar biasa bagi setiap kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus bersyukur dan percaya. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Yes, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan setiap hari baik, setiap hari yang terbaik yang Tuhan kasih buat setiap kita. Hujan, panas, suka, senang, sedih, sakit, sehat. Setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita atas hari yang terbaik yang Tuhan kasih untuk kita setiap hari. Ku mau tetap bersyukur, rasa bersyukur, kehendak-Mu. Ku mau bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Katakan hari yang terbaik. Katakan hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya Yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. ku pikul salib-Mu Tuhan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman kami katakan, Walau tubuhku dirembukan, jiwa kami walau Tuhan. jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Syabira, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul kamu. Katakan, Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. katakan ku pikul. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan,
Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami punya satu kerinduan Tuhan. Membangun hubungan yang luar biasa dengan-Mu Tuhan. Kami punya kerinduan Tuhan untuk bisa mendengar bahkan mengenal suara-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Jangan bandingkan hidupmu dengan satu dengan yang lainnya. Jangan bandingkan berkat-berkat-Mu dengan berkat orang lain. Karena hidupmu sudah dipersiapkan jauh lebih baik dari apapun. Tuhan tahu mana yang lebih penting untukmu. Tuhan tahu mana yang lebih baik bagi setiap kita. Setiap nafas kita, biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk mendengar Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekedar membaca, tapi coba rasakan setiap kata-katanya dengan imanmu, dengan kerinduanmu. Sudahkah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah kita punya waktu yang lebih untuk Tuhan? Bapa, pegang tangan kami.
masuk dalam altar-Mu yang kudus. Katakan Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku, ku rindu Yesus. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang Tuhan dalam hidup kami. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Katakan lebih dari nafas kami Yesus. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan bersama kami. Berjalan bersama-Mu, Bapa. Hidupku lebih dari nafas kami, lebih dari nafasku, Bapa. Perlukan kasih-Mu, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafas kami, lebih dari nafasku, Bapa. Angkat tanganku Yesus, sembah Yesus, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Oh, Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Kami bersyukur pagi ini ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini kami para wanita-Mu Tuhan, Engkau lawat setiap kami. Hamba-Mu tidak pernah mengenal setiap hati mereka. Tapi Tuhan, jikalau ada di antara kaum wanita-Mu yang mengalami pergumulan yang luar biasa, Engkau peluk mereka Tuhan. Engkau peluk dengan erat setiap kaum wanita-Mu Tuhan. Agar mereka memperoleh kelegaan ketika pulang dari tempat ini. Engkau jangkau setiap wanita-Mu pagi ini Tuhan. Apapun alasan yang membuat hati mereka kecewa, sakit, terlukai. Engkau Tuhan akan datang membalut setiap hati yang terluka. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuat kami bangga di dunia ini kecuali Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa, jangkau setiap wanita-Mu Tuhan. Datangi setiap wanita-Mu Bapa. Taruhkan tangan yang berlobang paku itu di atas kepala setiap wanita-Mu Tuhan. Agar mereka pulang dari tempat ini memperoleh kelegaan yang luar biasa. Dan mereka dimerdekakan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun kami, apapun yang menjadi latar belakang kami, Engkau tidak pandang hina Tuhan. Kami datang di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu Tuhan, melepaskan setiap beban kami.
Karena kami tahu di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau ada kelegaan. Di dalam Engkau ada kepastian. Mungkin pasangan hidup kami melukai hati kami. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah melukai kami Tuhan. Engkau datang untuk memberi kami kesembuhan. Engkau datang untuk memberi kami kasih yang sempurna. Engkau datang memberikan kami damai sejahtera. Engkau datang untuk membalut setiap luka hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami menyerahkan para wanita-wanita-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau senantiasa yang beracara dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga gembala kami, Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn. Dan kedua anaknya Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memberkati gembala kami. Memelihara hidup gembala kami Tuhan. Agar sampai Engkau datang yang kali yang kedua. Gembala kami Engkau temui tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun gembala kami Tuhan meninggalkan Engkau. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Pelihara dengan sempurna kehidupan gembala kami Tuhan. Kami bersyukur semakin hari kami boleh melihat kesehatan yang sempurna. Bahkan urapan yang dahsyat kami boleh lihat. Engkau berikan buat gembala kami. Biarlah Bapak penggembalaan City of Love terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih gembala kami Bapak Timothy Abraham menjadi gembala atas gereja-Mu. Maka Engkau juga akan memampukan gembala kami untuk memimpin gereja yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun gembala kami pagi ini berada. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan berdoa. Buat Ibu Charlotte udah ada bersama dengan kami. Sebagai mitra kerja-Mu pagi ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan Engkau taruhkan di hati hamba-Mu Bapak. Sehingga dia menyampaikannya Tuhan dengan sempurna. Karena Engkau Allah yang sempurna ada di dalam hidupnya. Ketika hamba-Mu berdiri menyampaikan firman Tuhan. Setiap wanita-Mu akan dilawat luar biasa. Dan kami akan mendapatkan kesembuhan oleh karena kebenaran firman Allah. Kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan suara kemenangan dari surga. Sebab firman-Mu sanggup membebat setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa atas bangsa ini Tuhan. Kami para wanita-Mu berdoa atas bangsa ini. Membawa bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar bangsa ini tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Pemerintahan negara kami dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. TNI Polri tetap bersinergi menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Sebab kami ada di bangsa ini. Kami percaya bangsa ini ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya keamanan bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dan ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau mereka Tuhan terlalu sering mendukakan hati-Mu, mengecewakan hati-Mu Bapa. Kami berkata saat ini lepaskan pengampunan atas bangsa ini. Yang berkatakan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera kami lepaskan atas bangsa ini. Kami berdiri teguh atas bangsa ini. Menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam kendalinya Tuhan. Perekonomian kami juga Tuhan ada dalam kendali-Mu. Pada saat ini Tuhan Bapak Presiden kami Prabowo dan Wakil Presiden kami Bapak Gibran. Kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka menyuarakan kebenaran. Mereka tidak takut menyatakan kebenaran. Apa yang patut mereka sampaikan disampaikan kepada rakyat. Apa yang patut dilakukan untuk rakyat. Terima kasih Bapak buat Presiden yang sudah terpilih. Yang sudah Tuhan tentukan atas bangsa ini. Makasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Ku Bapa, seumur hidup.
inilah doa kami, peganglah tangan kami, jangan pernah Engkau lepaskan kami, karena kami tidak sanggup Tuhan untuk berjalan sendirian. Tuhan, apapun jalan yang harus kami tempuh, situasi, kondisi apapun yang mungkin menakutkan, meragukan, apapun Tuhan, jangan biarkan kami mendengar suara-suara yang bukan Tuhan, suara yang bukan gembala kami. Tuhan, Kau mengenal suara kami juga mau mengenal suara-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami siang hari ini, kami tidak mau melewatkan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan berbicaralah, Tuhan sentuh hati kami. Tuhan ngomong apa saja yang Tuhan mau, katakan Tuhan. Biarlah suara-suara lain kami boleh tutup, hanya suara Tuhan yang kami mau dengar. Bersabdalah, kami siap mendengar Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema saudara. Dan tema ini mungkin saya akan bawakan selama 1 tahun. Yaitu lies women believe. Kebohongan-kebohongan yang dipercayai oleh wanita. Dan wanita itu ternyata senang dibohongin. Betul? Iya, senang dibohongin. Saudara, dibohongin tentu quote unquote. Iya. Jadi waktu satu hari saya pergi saudara ke Israel. Kemudian ada satu tempat di mana kami menginap hanya 1 malam. Saya buka jendela, aduh bagus pemandangannya. Ya cuma 1 malam karena besok harus pergi lagi. Lalu kemudian saya bilang gini sama suami saya. Pap, kapan-kapan kita kesini yuk, 3 hari, 4 hari, cuman 3 hari, 4 hari gitu ya. Itu seperti permohonan, lalu ya kerinduan gitu, kita kesini lagi ya. Lalu suami saya bilang gini, mau ngapain? Mau ngapain? Tolong ya, saya bilang kalau kita lagi ada di awang-awang, ikut aja ke awang-awang ya. Jangan ditarik lagi ke bumi ya. Emang mau ngapain juga ya? Kalau kesini lagi mau ngapain juga ya? Ya artinya tuh maksudnya ada tujuan. Nah saudara, wanita itu kepingin sekali ketika dikatakan engkaulah wanita satu-satunya dalam hidupku. Waduh bohong banget, iya bener Bu. Kan ada mamanya, ada adeknya ya. Ada anaknya yang perempuan gitu. Tapi rasanya kebohongan itu kok kenapa? Seolah-olah seperti sesuatu yang menghibur kita. Jadi ini kebohongan-kebohongan yang wanita percayai saudara. Ya, dari satu buku Nancy DeMoss yang menulis ini saudara. Jadi saya ambil 1 bab di depan, 1, 2, 3 bab. Nanti seterusnya ya mudah-mudahan tahun ini kita belajar. Jadi kebohongan yang dipercayai wanita. Iklan-iklan ya, lihat ya. Cara mudah menjadi pemain piano maestro dalam sekejap. Ya. Sehat secara instan hanya menekan 1 tombol. Ini ikan produk peralatan dapur. Nah, Anda punya panci-panci? Dengan panci ini semua makanan sehat. Ya, karena akan mengeluarkan vitamin-vitaminnya bla 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 bla. Ya, kayaknya sih panci ya. Sama ya, panci juga iya gitu ya. Enggak, panci ini lain ya. Wah panci ini pokoknya wah saudara ya. Lalu kemudian turun 5 kilo dalam 5 hari. Pret ya. Tanpa diet, tanpa obat, hanya dengan olahraga ringan. Kan kita mau yang instan, nggak mau yang susah-susah ya. Lalu kemudian di sini ada iklan apa lagi saudara? Ada iklan bahwa menjadi lebih muda 10 tahun hanya dengan 10 menit. Ya, ini katanya ada terapi ruang oksigen gitu 60 juta gitu ya. Ini saya dapat tentu dari buku tersebut ya. Anda bisa menambahkan lagi sederet kebohongan-kebohongan lain ya. Yang di media sosial yang kita lihat gitu ya, iklan-iklan yang menggiurkan. Nah, jadi saudara kita akan lihat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dari kebohongan. Ya, Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, ketika diingatkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik bukan licik, cerdik.
Kata cerdik di sini ada wise di dalamnya. Wise, nah kita lagi belajar soal wise life ya selama 4 bulan ini. Jadi wisdom itu dari mana dapatnya? Discernment, mampu membedakan. Dan ular itu binatang yang mampu membedakan. Jadi belajar dari semut, belajar dari pelanduk, kita disuruh belajar dari binatang. Yang artinya ada yang Tuhan karuniai ya, kemampuan atau skill-skill tertentu ya. Jadi ular itu cerdik, binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, kalimat itu yang pertama saja sudah salah. Ya, karena Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Semua boleh kecuali. Tapi iblis memutarbalikkan dengan mengatakan, benar kan? Semua pohon gak boleh, kasihan deh lu. Jadi kira-kira dia mau memperlihatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang egois. Bahwa Tuhan Allah itu gak mengasihi kamu. Tuhan Allah itu penuh dengan larangan. Gak enak lagi jadi Kristen. Hah? Kamu sekarang Kristen? Ih, susah hidup jadi orang Kristen. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh pakai ini, gak boleh ke sini, gak boleh ke situ. Gak enak. Jadi saudara, kebohongan-kebohongan apalagi yang kita dengar selama kita hidup. Lalu kemudian saut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Saudara, Tuhan gak bilang raba. Tuhan cuma bilang jangan engkau makan. Tentu waktu makan pasti saudara akan meraba, begitu kan? Ya. Dan di sini dikatakan nanti kamu mati. Lalu saudara, apa jawab iblis itu? Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, iblis mengatakan bahwa begini, gini loh ya, bukannya kamu tuh mati, enggak, tapi itu sebetulnya Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, kamu jadi sama seperti Allah dan Allah gak mau disaingin. Nah itu kira-kira ya. Jadi kalau kamu nanti jadi seperti Allah kan kamu jadi hebat. Kamu kan kalau jadi seperti Allah kamu bisa tahu segala sesuatu. Tahu tentang yang baik yang jahat. Matamu akan terbuka. Saudara, betapa tawaran itu menggiurkan. Saudara pernah gak tergiur dengan tawaran-tawaran? Oh sering, iya. Di mana kita sering? Di mana? Klinik kecantikan, yes. Di mana lagi? Di mall? Di restoran? Ini menu mana ya yang enak ya, yang paling orang suka. Dan ini pasti udah di training sih pegawainya. Lalu dikeluarkanlah makanan yang paling mahal. Yang ini Bu, ini lobster. Ini susah sekali, dia cuma ada di resto kami yang ada. Dan kami punya chef itu asli dari Hong Kong ya. Wah pintar sekali dan lalu Anda akan pesen deh satu. Ya kan? Pesen deh satu. Ya. Ya 2 dah. Masa 1 gak cukup? Ini berapa orang? Enak loh. Mumpung lagi ada. Karena kalau bukan musimnya gak ada. Mau saya tambahin lagi? Jadi sampai akhirnya kita tergiur. Saudara, berapa banyak dalam hidup kita tuh kita akan mengalami itu. Betul enggak? Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dan akhirnya ketika iblis mengatakan begitu, apa nih perempuan itu saudara? Perempuan itu melihat. Saudara, waktu dia lihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara, makanya kadang kita tahu ya perempuan ini yang diserang duluan, bukan? Ya, jadi kita ini ya lebih mudah rupanya. Saya pikir-pikir kenapa ya iblis tuh ngerayunya perempuan dulu. Ya, kenapa nggak si Adam? Iya, kenapa? Saya juga nggak tahu. Ya, nanti kita tanya ya sama Tuhan ya. Tapi saya lagi pikir-pikir ya, kenapa yang diserang perempuan ya? Oke, mungkin perempuan itu lebih dekat dengan perasaan begitu ya. Jadi ketika rasa-rasa itu dikulak-kalik ya, dikitik-kitik gitu ya. Mulai ya. Kamu tuh cantik loh. Tapi kamu akan lebih cantik lagi kalau gitu kan. Dan kita tuh rasanya keinginan kita itu sedang lagi terus diarahkan. Saudara, iblis juga bohong sama bohong coba untuk menawari waktu kepada Yesus. Ingat ya, di padang gurun. Lalu iblis ngapain tuh waktu di padang gurun, saudara? Ya, apa yang dilakukan oleh iblis? Nawarin batu jadi roti. Karena kan kamu pasti lapar. Masa 40 hari gak makan, kamu tahan. Kamu gak inget baunya roti. Coba bayangin, empuk-empuk. Hangat-hangat loh rotinya. Ini lagi dingin, di padang gurun lagi dingin. Kamu gak mau roti hangat? Ya, ini saya tambah-tambahin gitu ya. Dan itu keinginan daging. Gak berhasil. Karena Tuhan bilang, ada tertulis, selalu ada tertulis. Yaitu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu mulai masuk. Kan kalau engkau menjatuhkan diri gak mungkin lah engkau mati. Kan engkau anak Allah. Dan malaikat-malaikat akan disuruh Bapa untuk menopang. Sehingga kakimu tidak akan tersentuh. Ya, coba buktikan kamu anak Allah. Buktikan. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan Allah gak boleh dicobai. Kan memang dia sebetulnya Allah gak usah dicoba-coba. Lalu sekarang yang ketiga, coba tolong lihat ini ya, dunia dengan segala gemerlapnya. Lalu sekarang apa? Dunia dengan segala gemerlapnya, coba engkau mau dunia ini? Sembah aku, sembah aku. Saudara, di situ mulailah kita lihat keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. 3 pintu dosa. Dan ini yang terjadi kepada Hawa. Jadi waktu Hawa melihat buah itu ya, menarik hatinya dan sedap untuk dimakan. Jadi hati-hati dengan mata saudara, hati-hati dengan telinga saudara, semua nih. Kita semua punya rasa, yang tadinya enggak mau makan, enggak kok enggak makan, tenang. Udah diet, udah turun 2 kilo. Target 5 kilo. Tenang. Begitu lewat. Aduh gak tahan baunya. Menggoda. Udah sekali aja. Sedikit aja. Nyicip aja. Saudara, betapa tawaran-tawaran itu sangat menggiurkan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kondisi Hawa. Setelah dia jatuh. Saudara, dia sebagai wanita yang terpuruk. Udah diusir dari Taman Eden. Memakai pakaian dari kulit binatang. Saudara, bayangin dia memiliki suami yang frustrasi. Makanya nyalahin kan, ya gara-gara perempuan ini. Ya sebetulnya kita mesti nanya, Adam, kamu tuh yang mestinya narik tangannya Hawa. Betul gak? Wah, jangan mendekat. Tuhan udah ngomong sama saya. Bahwa kalau kita makan, kita mati. Nah, saya gak tahu tuh percakapan itu sampai si Adam ngikut. Apakah dia bilangin, masa kalau aku mati sendirian. Marilah, kita kan sudah janji sehidup semati.
Ya, sama-sama hidup, sama-sama mati. Jadi kalau aku makannya, kamu makanlah sayangku. Kamu tega. Saya nggak tahu juga kenapa dia bisa kayak kebo dicocok hidung. Kenapa dia yang taat dan tunduk kepada istri. Jadi mungkin dia akan menyesali dan akan ngomong, aduh kamu tuh udah berapa kali aku ngomong. Dan sekarang akhirnya kita diusir dari taman ini. Lalu saudara, apa yang paling mengerikan di dalam hidup Hawa, jadi dia punya anak yang menjadi pembunuh dan punya anak yang dibunuh. Saudara, nggak ada yang lebih mengerikan ketika itu terjadi di keluarga kita. Bayangin saudara kandung membunuh. Jadi itu sekaligus saya punya anak pembunuh, saya nggak bisa benci dia anak saya. Tapi dia ngebunuh anak yang saya juga sayang. Itu bagaimana saudara? Terus saya tuh lagi mikir ya, penyesalannya Hawa tuh sampai bagaimana ya. Mau ngelihat mukanya si Kain, kayaknya ya ampun aku ngelihat mukamu ya ingat adikmu Habil. Kok teganya kamu ngebunuh adikmu? Adikmu tuh salah apa? Saya sih nggak tahu ya. Si Hawa udah ngomongnya udah bisa ngomong apa, tapi ya itu Kain anaknya bagaimana? Dia juga nggak bisa benci. Bisa kebayang ya, saudara ya. Tuh lihat tuh ya, akibat dosa itu tuh nggak pernah akibat dosa tuh cuman remeh-temeh, saudara. Jadi makanya ketika engkau diseret, dipikat oleh keinginanmu, ujungnya maut. Ujungnya kematian. Jangan main-main dengan dosa. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini penyesalan yang berkepanjangan yang ada. Karena apa? Rasa gagal, kalah, bersalah, putus asa. Bodoh, kacau, malu, putus asa. Takut, gelisah, ingin hilang, ingin mati. Itu menghantui setiap hari. Saudara pernah nyesel gak? Pernah ya? Nyesel. Duh mesen nih lobster mahal-mahal. Gak enak. Tapi udah mesen gitu. Ya ini contoh-contoh saudara ya. Gampang saudara. Ya udah kita nggak balik lagi ke resto itu, gitu kan? Ya udah itu resto ngibul aja gitu. Ya cuman rame depannya. Ya habis-habis itu sepi. Ya ngebohongin sih gitu kan? Ya nyesel yang 1 tahun. Yaitu kalau kita sekolah, kita malas belajar. Habis itu kita nggak naik kelas. Ya enggak, ya ngulang lah setahun. Untung setahun bukan 10 tahun. Ya, jadi nyesel. Nyesel seumur hidup yang apa saudara? Kawin. Ya, tadi ada yang ngomong kawin ya. Nah, ada yang nyesel nih kawin nih. Iya, salah pilih pasangan hidup. Iya, ya udah nunggu dia sampai expired. Ya kan? Nunggu dia kapan dipanggil Tuhan. Ya kita nunggu aja udah dengan sabar kan. Ya, gak bisa tukar tambang, nggak bisa dipulangin, udah nggak bisa. Jadi ya udah, tapi nyesel seumur hidup kita yang sampai kekekalan kalau salah pilih juru selamat. Jadi saudara, saya pernah mendengar ada satu hamba Tuhan, dia bilang, nanti di neraka itu bukan cuman soal kita dibakar gitu ya. Kita haus gitu kan, penggambaran daripada neraka itu. Begitu panasnya. Tapi sebetulnya yang paling menyakitkan. Penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Dan penyesalan itu menghantui. Saudara, saya mohon jika Anda mendengar hari ini. Dan hari ini hati Anda disentuh terbuka. Terima Tuhan. Karena belum tentu ada kesempatan lagi. Dan kita gak mau menyesal. Gak mau menyesal. Kita sering mendengar banyak cerita bukan? Yang waktu orang sakit berat janji sama Tuhan. Tuhan seandainya saya diberi hidup lagi saya akan melayani engkau. Karena sebelumnya saya gak pakai waktu saya dengan baik. Ya karena saya pikir saya masih ada waktu. Saya masih ada kesempatan. Nah sekarang udah saya bujur, saya cuma janji kalau Tuhan sembuhkan maka saya akan melayani. Saudara bisa dikasih Tuhan, bisa gak dikasih Tuhan sih. Kata Tuhan ya selesai, ya selesai. Jadi makanya saudara kenapa kita hidup dalam kebenaran. Dan hidup kita dituntun langkah demi langkah. Kenapa saudara? Karena kita gak mau nyesel.
Saudara kalau udah nyesel gitu tuh, saudara yang namanya nyesel gitu ya. Saudara bisa kebayang gak sih penyesalan yang seandainya. Seandainya saya boleh mengulang hidup ini. Seandainya kemarin kalau saja saya tahu. Tapi kan emang gak tahu. Jadi penyesalan tuh gak enak saudara. Penyesalan tidak enak. Nah, ini yang terjadi ketika Hawa membuat keputusan. Adam membuat keputusan yang menyesal seumur hidup, saudara. Bagaimana dia memasuki kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi iblis ya bohong mulai dengan keraguan. Ya, dengan apa saudara? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan? Saut perempuan itu. Buah pohon ini semuanya boleh kami makan. Oh, tapi tentang buah pengetahuan itu kita gak boleh. Kalau kita makan kita mati. Lalu ular ngomong lagi. Iya, kan udah mulai dibohongin yang pertama. Supaya apa? Jadi ragu. Sudah pernah gak meragukan tentang Tuhan? Tuhan ada gak? Tuhan baik gak? Kok Tuhan baiknya buat orang lain? Bukan buat saya. Doa saya gak dijawab-jawab. Sudah pernah meragukan Tuhan? Pernah, ya, saya juga pernah. Ada saat-saat di mana kita bergumul dan di sini iblis masuk dengan mengatakan apa? Gak usah taat sama Tuhan. Akibat daripada kamu taat, daripada kamu tidak mentaati, kamu gak mati kok. Kamu gak mati, justru apa? Kamu tuh dapat manfaat kalau kamu gak taat. Kalau kamu memberontak. Saudara bisa bayangin saudara, iblis mulai mengatakan kalau kamu ini, dia mulai belokkan. Dari ragu dibelokkan. Ya, terbuka matamu dan kamu akan melihat, kamu akan menjadi seperti Allah. Yang apa? Punya keputusan. Jadi itu hidupmu ketika engkau mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Dan itulah akibat dari dosa. Dosa itu mengakibatkan malu, takut, ya, bersalah. Maka orang sembunyi. Nah, jadi saudara melihat bahwa ketika iblis berbohong seperti ini, maka kita lihat mekanismenya iblis. Iblis tuh gak pernah langsung terang-terangan. Dia tuh gak langsung lihat, halo, ya saya mau membinasakan kamu. Oh no, dia gak dengan cara yang menakutkan, yang membuat kita jadi lari, yang membuat kita, no, tidak. Tapi dia mulai dari yang pelan-pelan. Memberikan apa saudara? Tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kamu udah ke gereja, kamu jadi orang Kristen berapa lama? 10 tahun? 20 tahun? Hidupmu mah kayak gini-gini aja ya. Lihat tuh, orang yang gak percaya Tuhan, lihat hidupnya enak. Kamu mau ikut Tuhan, sakit. Anakmu gak naik kelas, suamimu PHK. Saudara, lihat tuh, iblis tuh mulai, dia membuat kita ragu. Dan ketika, ya Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Buat apa kamu ikut Tuhan yang gak sayang? Hidup cuma sekali loh. YOLO. YOLO, apa? You only live once. Tahun ini apa? YONO. Ya. YONO, you only need one. Ya, karena minimalis. Itu filosofinya orang-orang muda. Ya. Kalau kita need one ya, need one-nya itu adalah Allah, saudara ya. Nah, jadi saudara, ketika kebohongan iblis ini saudara, apa 3 hal? Yang pertama posisi. Ini manusia ini sangat mengejar posisi. Posisi itu di dalam apa saudara? Kita tuh sangat menekankan siapa saya. Ya, siapa saya. Ya, saya punya apa? Kedudukan, posisi, peran. Kenapa kamu begitu sama saya? Gini-gini saya anaknya siapa? Atau istrinya siapa? Suaminya siapa saudara, dan posisi itu kita mau yang tertinggi, maka akan menjadi seperti Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah. Saudara, kita sangat haus dengan apa yang namanya penghormatan. Ya, kita mau seperti Allah yang dihormati. Bisa melakukan segala apa-apa, punya kuasa.
Wah saudara, orang itu kalau dia merasa please lihat saya. Ya, saya ini siapa? Oh, rasanya dia kayaknya punya dunia. Jadi saudara, itu yang dikejar habis-habisan. Saya berada di dalam satu lembaga saudara yang kami bersama-sama pelayanan. Dan ketika ketua daripada pelayanan itu, ketua saudara ya. Ketua itu artinya kan maksudnya orang yang melayani ya. Saudara jangan pikir bahwa kalau jadi ketua itu posisi enak saudara. Ya kalau mau bilang ya ampun seluruh masalah beban itu ada di pikulan ketua saudara. Tapi heran, kenapa posisi ketua itu diinginkan? Ya, kalau sekarang saudara yang namanya pemimpin itu adalah melayani. Ya, dan saya bilang yang minggu lalu, bulan lalu, kita ini pelayan yang memimpin, bukan pemimpin yang melayani. Artinya pemimpin yang melayani nanti statusnya kita sebagai pemimpin. Dan waktu pemimpin kita kepingin sekali dihormati. Ya dihargai. Nah saudara, iblis masuk dari situ. Jadi manusia tuh kan selalu hukumnya naik. Kalau udah sekarang ada di level ini, naik ke level, next level dong. Next level. Dan selalu arahnya, nih, masa kamu udah kerja 20 tahun, kamu cuman jadi staff doang. Ya pindah kerja lah. Kita tuh kalau kerja mula-mula staff, lama-lama manajer, lama-lama direktur, lama-lama owner gitu. Pokoknya kita harus naik. Saudara itu hukum dunia. Hukum dunia. Saudara kalau diminta Tuhan untuk melakukan itu setia aja. Makanya waktu Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara yang diukur dari kita adalah kesetiaan kita. Bukan kita ada di atas. Kalau memang kita di atas dengan segala tanggung jawab, dengan segala pergumulan yang ada kita terima. Yang artinya Tuhan akan kuatkan. Kalau tidak, aduh saudara yang dikasih 10 talenta dituntutnya ya balik juga 10 talenta. Yang dikasih 1 talenta yang dituntut balik jadi 1. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang dikasih sedikit juga dituntut sedikit. Jadi kita gak usah mau banyak-banyak. Karena banyak-banyak itu artinya kita juga punya tanggung jawab. Lalu yang kedua saudara, pengetahuan. Jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara mengetahui misteri-misteri yang selama ini hanya Allah yang tahu. Saudara kita tuh sangat kepingin tahu, betul gak? Sangat ingin. Maka kita datanglah ke tukang kuamia. Betul? Karena kita pengen tahu ini anak saya sebetulnya kawin gak sih? Ini kok udah umur begini, ini masih belum dapat jodoh padahal cakep, pinter, baik. Kenapa gak ada? Dan saya coba akan datang ingin mengetahui. Ini sebetulnya suami saya ini sakit ya udah 10 tahun ya. Tapi memang kok belum mati-mati ya. Saya mau tahu ya matinya kapan ya. Soalnya saya lagi nunggu warisannya gitu. Oh ini yang saya kasih contoh yang gak benar gitu kan. Ya. Tapi ketika rasa ingin tahu itu tuh besar sekali. Dan memang Allah punya misteri kok yang kita gak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Saya di sekolah 30 tahun saudara yang sekolah yang saya dirikan. Saya ketemu banyak orang tua. Banyak orang tua. Yang rasanya gini loh. Masa depan anak mereka harus tahu dan mereka yang tentukan. Saya bilang termasuk yang positif, termasuk yang juga negatif. Yang ketika anaknya gak bisa apa-apa. Bu anak saya gak bisa apa-apa nanti bagaimana ya. Cuman jadi tukang apa, tukang. No saya bilang. Masa depan itu sungguh ada. Dan anakmu itu hidup di dalam Tuhan karena dia diciptakan dalam Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Udah. Selebihnya kita gak tahu dia sampai umur berapa. Betul gak? Emang kita tahu dia bakal panjang umur sampai tua. Belum tentu juga sampai tua. Ada orang tua datang, Bu sekarang kuliah kedokteran mahal-mahal saya bilang. Tuh kalau ambil yang uniknya di Indonesia, di internasional itu kira-kira mungkin 1 eman lah gitu. Itu dulu tuh ya. Waduh mahal betul, nanti anak saya gimana? Anak ibu kelas berapa? TK. TK Bu, saya bilang kabarnya sih 2 tahun lagi Tuhan Yesus datang ya. Kabarnya. Hari-hari ini hari-hari terakhir sudah mendekat. Ya, ini bagaimana Tuhan Yesus sudah mau datang segera, siap-siap. Ya. Saya bilang, bisa enggak saudara? Ini bukan artinya 2 tahun lagi, saya bukan lagi ngeramal saudara ya.
sama sekali tidak. Tapi artinya saudara, ketika kedatangan Tuhan, ya artinya bisa Tuhan menjemput kita pulang, betul enggak? Bisa. Anytime Tuhan bisa jemput kita pulang. Atau memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Dia selesai. Kenapa kita harus khawatir? Karena Anda kepengen tahu tuh. Ya, pingin tahu. Aduh, rasa ingin tahu itu saudara akan membuat kita ingin jadi sama seperti Tuhan. Yang ketiga, punya hak buat keputusan, bahkan keputusan melanggar. Saudara, begitu hidup kita di dalam Kristus, maka hidupku bukannya aku lagi. Boleh gak saudara, semua perencanaan saudara sedapat mungkin di dalam kesadaran saudara, saudara letakkan itu di dalam doa. Bahkan even saudara mau jalan-jalan. Saudara mau pergi keluar kota. Saudara mau ngapain, mau buka toko. Ya kalau buka toko sih kayaknya gede deh ya. Tapi yang kecil deh saudara, yang kecil. Keputusan yang kecil. Saudara di toko sepatu. Saudara cuman bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu gak beli sepatu? Kalau ternyata Tuhan bilang gak usah. Sepatumu 100 pasang. Masih ada yang belum dipakai. Pakai itu dulu. Saudara mau taat gak? Jadi intinya saudara, waktu saudara melakukan sesuatu, saudara mau enggak melibatkan. Dan saudara ini terlibat di dalam hidupku bukannya aku lagi. Ini bukan punyaku. Jadi kalau saudara memutuskan bahkan mulai dari yang kecil sampai yang besar saudara, tanya Tuhan. Ini bukan artinya dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Enggak, itu hanya untuk membiasakan saudara langsung relate dengan Tuhan. Bahkan mungkin ketika saudara milih daftar makanan misalnya. Saudara cuma tek aja untuk Tuhan saya makan apa ya. Yang saudara ingatkan kolesterolmu ya. Kamu punya darah tinggi, kamu punya kencing manis. Iya ya itu ngelihat gambar kepingin sekali. Tapi saudara jadi ya saya harus mengendalikan diri. Tubuhku bukan milikku. Sekarang Tuhan sudah ada di dalam diriku, tubuhku bait Allah. Dan aku harus memuliakan Allah dengan tubuhku. Dengan tubuh yang sehat. Bukan dengan tubuh yang sakit-sakitan. Jadi saudara di situ maka wise life itu terjadi. Maka kita akan bijaksana. Jadi saudara 3 hal kebohongan ini saudara. Yang apa saudara? 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bayangin saudara. Iblis kan raja dusta. Jadi dia bukan cuma mendustai tapi dia menyamar. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saudara, bagaimana tawaran itu menggiurkan. Sudah menggiurkan karena itu bisa kita lihat, kita cium gitu ya. Semua yang indera-indera kita sebagai pintu masuknya memikat kita dan akhirnya kita terjebak. Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara waktu melihat keinginan mata, sedap kelihatannya dan menarik hati karena memberi pengertian. Saudara lihat tuh keangkuhan hidup ada di situ. Jadi ia mengambil dari buahnya dimakan diberikannya kepada suami dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat enggak? Sesuatu nih yang ketika kita dibohongin tanpa sadar. Kita tuh juga ikut ngebohongin orang lain. Betul enggak? Iya, ini tanpa sadar nih. Iya. Saudara waktu saudara memberi pengaruh. Enak loh makan ini. Duriannya sedap. Ya, musangking, ya. Enak banget, legit. Wah, kalah. Oh, itu mah ini. Bukannya lu kencing manis, gitu kan? Iya, tapi kan gua makan dikit. 1 batu, enggak sih, 1 buah. Oh. Ya tapi enggak tahan. Enak banget. Aduh itu kalau gak dimakan mah aduh sayang dah. Ya udah habis itu kan gue makan obat. Habis itu kan gue jogging lagi, olahraga lagi gitu ya. Nah jadi saudara ketika ada hal-hal yang menggiurkan itu kita kalah. Kalah saudara. Jadi ketika kita kalah saudara
Nah ini nih, kita dibelenggu. Dan belenggu rohani itu tidak terjadi dalam semalam. Jadi yang pertama saudara, mendengarkan dan melihat. Nah ini nih ya, jadi kan ada step-stepnya ya. Apa yang saudara tonton, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar dari teman, dari medsos, itu semua masuk. Semua masuk ya. Kebohongan masuk melalui indera dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Jadi mendengarkan masukan nasihat itu membentuk pola pikir. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya, yang tidak berjalan, yang tidak berdiri. Ya, lalu kemudian duduk saudara, nongkrong, udah bergaul dengan pencemooh. Saudara, waktu saudara dengerin nasihat mereka, nasihat yang seperti apa? Nah, mulai masuk dong. Ya, kamu punya suami begitu nggak ada guna. Nggak guna, ceraiin dari sekarang. Kamu mumpung masih cantik. Coba kamu kalau udah tua, nggak ada yang mau sama kamu. Ini kan masih ada yang mau. Ya, jadi kamu cerai suami kamu. Kamu masih banyak nih, ini mumpung pria-pria yang pria-pria muda masih mau karena kamu masih muda. Kalau kamu udah tua, siapa yang mau? Gitu kan? Saudara, itu nasihat. Lalu saudara mau dengar? Sekali dia ngomong, kita bilang enggak, gue mau setia sama suami. 10 kali dia ngomong, bukan cuma dia, temennya yang lain ngomong, bego loh. Ya, suami kayak gitu mah buang aja. Nggak ada guna. Ya, ini lu pintar sedikit dong. Ya, udah pembagian harta dulu, nih pelan-pelan simpenin, ganti nama. Wah saudara, itu nasihat. Kata temen, ini gue temen lu. Demi lu kok. Aduh saudara. Saudara, kita itu kalau gak punya firman Tuhan sebagai filter, kita akan gampang keikut. Maka kenapa itu pentingnya kita tinggal diam di dalam firman Tuhan. Jadi langkah kedua apa? Tinggal dalam kebohongan. Jadi waktu kebohongan itu diberikan saudara, lies itu diberikan, kita mempertimbangkan, mencerna, merenungkan, dan itu yang dipercakapkan berulang-ulang. Saudara, kalau udah berulang-ulang, saudara lihat apa? Kebohongan itu menjadi kebenaran. Ya, kebohongan yang terus-menerus diulang lama-kelamaan jadi kebenaran. Bukan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi jadi iya benar ya, buat apa punya laki nggak ada guna. Dia cuma pulang ke rumah marah-marah pula. Udah penyakitan. Ya, aduh ini masih ada teman lama yang say hello. Ada kita punya apa namanya kalau reuni-reuni. Pacar lama. Kamu sekarang? CLBK ya, cinta lama belum kelar ya. Jadi saudara, wah ketemu sama pacar lama yang dia nungguin kita. Jadi waktu dia ngeliat, aduh kenapa kamu kurus begini? Iya ini saya mah, aduh gue tuh sampai sekarang sih masih nunggu lo loh. Gue udah tabung, udah kerja keras, udah punya villa, punya ini ya, sebetulnya sih gue nungguin lo kapan. Kutunggu jandamu. Saudara, ketika kita merenungkan itu, lama-lama kita jadi anggap itu kebenaran dan rasanya bodoh kalau kita nggak ikutin itu. Dan saudara, langkah yang keempat jadinya apa? Bertindak. Saudara lihat nggak tuh? Itu tuh ada mekanismenya. Jadi orang tuh nggak jatuh langsung. Nggak ada, jatuh tuh langsung. Kalau jatuh langsung sih itu ngejeblak, itu bodoh begitu ya. Tapi iblis itu tuh dia akan pelan. Kita engahnya waktu kita jatuh, tergeletak. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau jatuh, sekalipun engkau jatuh,
7 kali engkau jatuh, kau harus bangun kembali. Bangkit, bangkit. Jadi saudara, iblis jelas akan membohongi kita dan akan menjatuhkan. Karena memang iblis tujuannya apa? Dia mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Itu tujuan dia. Mana ada tujuan baik. Jadi saudara, ketika kita hidup nih di dalam dunia yang kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Lalu kita hidup di tengah-tengah orang berdosa, di dunia yang masih berdosa, kita sendiri masih berdosa, punya kelemahan. Saudara, kenapa kita mesti hati-hati? Saudara ingat yang lalu saya membawakan temanya apa? Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati. Jadi saudara, ini kebohongan tentang Allah. Ini dulu, yang hari ini tentang Allah. Jadi apa saudara? Kenapa kita bisa terperangkap? Karena kita nggak berhenti. Anda harus ambil waktu untuk refleksi, evaluasi, kalibrasi. Saudara, kenapa perlu ada pit stop? Mobil, balap, harus ada pit stop. Dia berhenti. Untuk apa? Diperiksa itu rodanya. Bagaimana? Ini enggak? Ada masalah enggak? Sudah hidup kita kenapa mesti rest? Hari ke-7 rest. Saya punya program di sekolah namanya rest. Itu retreat tapi kami namanya rest. Rehat sama Tuhan. Rehat, istirahat sama Tuhan. Ayo saudara harus punya waktu istirahat sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Kalau ngobrol tuh kan tektokan. Kalau doa satu arah tuh namanya bukan ngobrol. Tuhan dengerin ya, ini doa saya. Tolong ini saya, suami saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, semua Tuhan ya. Ini usaha saya juga Tuhan. Ini saya udah capek banget Tuhan, saya mau tidur. Tolong ya supaya malam ini saya tidur nyenyak. Bla 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 bla. Selesai itu, daftar, selesai. Amin, tanda tangan. Blok tidur. Saudara, itu bukan ngobrol. Itu kasih pesanan. Ya. Kalau ngobrol berarti saudara dengar suara Tuhan. Kapan suara Tuhan saudara dengar? Waktu kapan? Ya mungkin waktu saudara masak. Saudara, ada seorang bernama Brother Lawrence. Brother Lawrence tuh mungkin hidupnya di abad berapa ya? 18, 19. Dia tuh biarawan. Tapi biarawan yang bukan memimpin begitu. Jadi di biara. Dan dia bagian dapur. Brother Lawrence sangat sederhana. Kerjaannya di dapur 35 tahun. Kupas bawang, masak. Tapi selama dia kupas bawang, dia rajang itu wortel, dia potong-potong itu kubis, dia bicara dengan Tuhan. Jadi Brother Lawrence itu punya perenungan-perenungan, bukunya tipis sekali tentang intimate with God. Tipis, dan itu juga bukan dia yang nulis, orang lain yang menuliskan renungan-renungan dia. Wah saudara, kalau baca renungan dia, saudara akan masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi saudara, kenapa kita perlu intim dengan Tuhan? Karena kita tahu supaya kita bisa membedakan mana ini suara Tuhan, mana yang suara bukan Tuhan. Kalau enggak nanti saudara bingung. Karena kan semua pada ngomong, love me, buy me. Yang mana suara Tuhan, saudara enggak bisa dengar. Jadi Anda harus stop. Ya, istirahat, refleksi, evaluasi, kalibrasi, saudara. Nah, Yohanes 8:32, karena kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran yang mana, saudara? Ketika iblis kasih tahu kita, Allah gak sayang kamu. Ingat, ya, kebenaran yang memerdekakan. Kasih Allah tidak bersyarat, bahkan tidak terbatas. Karena dia mengasihi kita justru ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi kalau iblis ngomong, gak mungkin lah Tuhan ampunin dosa lu, udah terlalu banyak. No, itu jelas kebohongan. Justru Tuhan mengasihi karena kita manusia berdosa. Dan dia mau kita kembali datang bertobat. Kebohongan yang kedua, Allah aja gak cukup. Kamu tuh mesti kerja keras. Masa doa aja? Pernah gak dengar? Ya gak doa lagi.
doa dan bekerja. Saudara tentu aja bekerja sebagai respon doa. Tapi doa itu saudara jangan dibilang cuma doa aja. Saudara Allah aja cukup kok. Asal punya Allah cukup. Cukup. Karena apa? Karena dia adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Cukup. Tadi lebih dari nafasku Bapak. Ya, lebih dari nafas. Apa? Karena nafas aja kita dikasihnya sama Tuhan. Yang kita butuhkan kasih Tuhan. Yang ketiga, Allah memberi banyak larangan. Saudara, kebohongan. Larangan Tuhan itu untuk apa sih? Jadi maka larangan Allah selalu diberikan untuk kebaikan saya. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jadi saudara Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara jangan berpikir kitab Taurat ini isinya cuma larangan. Tapi ada janji Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Jadi itu jangan melihat larangan Allah itu sebagai pembatasan. Ayo saudara, kita kan punya anak ya. Kita ngedidik anak, ada batasan kan. Apakah batasan itu justru karena kita gak mengasihi dia? Kamu gak boleh begini, kamu jangan jalan begini, kamu jangan begini. Justru karena kita mengasihi. Dan itu Tuhan. Kenapa dia memberikan larangan? Dia kemarin menarik, saya ngobrol ini kemudian ada satu ibu ngomong sama saya gini. Bu, saya sih cuma nanya aja ya. Apa sih susahnya buat Tuhan? Jangan taruh pohon itu di taman. Jangan ditaruh. Kenapa? Kenapa mesti ditaruh kayak Tuhan tuh kayak isengin. Iya ya. Jadi gimana tuh Pak? Jadi gimana? Hah? Tuhan juga kan yang mencobai gitu. Tuhan juga kan? Coba saudara. Coba. Hanya pernah pikir. Manusia dikasih free will sama Tuhan. Kalau tidak ada, itu sama aja kayak kita dibikin robot. Dibikin robot. Tapi dengan adanya satu pohon itu, justru kita manusia tahu bahwa Tuhan itu mau kita punya hati yang taat pada dia. Tapi ternyata kita gak taat. Dan Tuhan tahu. Dan bahkan sebelum itu ketika Tuhan tahu manusia berdosa, Tuhan udah punya rencana. Kristus datang menembus, menggantikan. Buat Tuhan apa susahnya? Dia udah tahu manusia jatuh, dibuang aja. Tuhan ciptakan lagi yang lain. Tapi dia konsisten, dia tetap menembus kita. Jadi saudara lihat kasihnya itu lebih besar. Dan larangannya itu sebetulnya untuk mengatakan please come to me. Balik ke aku, taat padaku. Jadi saudara ayo. Jadi sama seperti saudara melarang anak saudara pergi nonton malam. Ya, apa susahnya sih? Udah pokoknya kita bikin peraturan, nggak boleh nonton, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saudara bisa kebayang nggak? Lalu anak saudara apa? Kuai-kuai, manis, baik, tapi dia nggak tahu dunia luar. Dia taunya ada di dalam rumah. Karena nggak bisa keluar, nggak boleh keluar. Saudara, dia punya kehendak bebas, tapi dia punya ketaatan. Saudara, ini taat itu mahal banget. Dan kita manusia yang cenderung memberontak. Jadi saudara, Allah harus membereskan masalah saya. Kamu kan orang Kristen, punya Tuhan. Percuma dong, kamu bermasalah, kayaknya masalah hidup kamu gak selesai-selesai ya. Kesian deh. Kayaknya sebelum kamu Kristen, kayaknya kamu gak ada masalah loh. Hidup kamu. Ini kenapa sejak kamu ikut Tuhan jadi bermasalah terus? Ada penyakit, kemudian kamu dirampok, kemudian wah bla 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 bla. Saudara itu tuh kebohongan. Ya, kebenaran yang memerdekakan, masalah akan membawa kebaikan dan kasih karunia Allah selalu cukup bagi saya.
Jadi Roma 8:28 saudara, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Saudara, masalah itu cuma membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Gak apa-apa, masalah tuh ya cuma di dunia. Maksudnya selama di dunia. Udah. Jadi kalaupun sakit, misalnya sakit terus itu cuma di dunia. Udah, nanti gak ada sakit penyakit. Jadi kalau susah juga susahnya cuma di dunia. Dan di dunia itu 70-80 kalau kuat. Tapi kita akan selama-lamanya hidup bersama dengan Kristus. Jadi boleh gak sih masalah itu bukan gini, Tuhan kalau saya ikut Tuhan, seluruh masalah saya akan beres. Saudara, maaf, itu kebohongan. Justru waktu kita bermasalah, saudara, itu kita jadi contoh bagi orang-orang lain yang bermasalah. Kita gak bisa mengatakan, kamu ikut Kristen, ikut Tuhan, masalahmu semua beres. Itu kebohongan. Saudara, iman saudara jangan dibangun di atas janji-janji palsu. Iblis yang nanti akan lihat tuh ketika kamu menghadapi tantangan. Nah, jadi saudara, saya ingin memberikan satu kalimat penutup saudara ya. Apa? Ketika fokus kita terarah pada keadaan atau masalah kita sendiri, maka Allah akan terlihat kecil, jauh, bahkan tidak terlihat sama sekali. Mari kita mengangkat wajah kita meski berurai air mata. Segala hal yang di bumi itu sebetulnya akan terlihat buram dibandingkan terang kemuliaan dan kasih karunia Allah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengangkat wajah kami melihat ke atas. Begitu kami melihat kepada Engkau, maka kami melihat isi dunia ini buram dan suram. Tidak ada lagi daya tariknya. Karena terang kemuliaan Tuhan yang membuat kami melihat Engkau kagum Tuhan. Akan kemuliaan-Mu, akan kebesaran-Mu. Ajar kami untuk melihat itu Tuhan. Melebihi dari kebohongan-kebohongan yang kami dengar. Yang kami lihat. Karena dunia ini Tuhan menipu. Kami mau Tuhan yang sejati adalah Engkau sendiri. Allah yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih yang bukan pura-pura. Bukan kasih yang abal-abalan. Tapi kasih sejati. Dan itulah yang memuaskan kami. Engkau berkati apa yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Biarlah itu terus menerus ada di pikiran kami, di perasaan hati kami. Supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte untuk firman yang sudah ditaburkan. Siapa yang merasa diberkati pagi siang hari ini? Amin. Baik saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan atas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi buah dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami bertumbuh dalam iman kami Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan bukan dengan kuat gagah kami Tuhan. Tapi melainkan Tuhan karena Engkau yang sudah lebih dulu memberkati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya. Mari katakan haleluya. Amin. Sambil memberi persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama untuk ibadah Sunday Service tanggal 16 Februari 2025 minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Timothy Abraham pukul 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Jadi yang berkenan boleh hadir untuk kita bisa beribadah bersama-sama.
Kemudian untuk ibadah Woman of Love minggu depan tanggal 18 Februari 2025 pukul 11 siang akan dilayani oleh Pastor Ankia di Senayan City Resident di tempat ini kembali di lantai mezanin. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kita mau sama-sama tutup ibadah kita pagi siang hari ini. Saya undang untuk jemaat untuk berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian untuk kita bisa pulang. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita membuka hati kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.